Oh, action Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita pada kesempatan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya, yaitu pembelajaran PAI atau apa? PAI itu ada yang tahu? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, terima kasih. Dan supaya lebih efektif dalam pembelajaran ini, karena kita umat Islam, maka supaya lebih berkah dalam pembelajaran ini, marilah kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh teman kalian yang menjadi ketua kelas. Siapa ketua kelas? Silahkan ya, silahkan ke depan untuk memimpin doa bersama. Ayo tadi itu. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni paman birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Salsa yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan dimulainya pembelajaran kita dengan doa, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik bermanfaat di dunia ataupun bermanfaat di akhirat kelak nanti. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita dimulai, supaya kita lebih mencintai negara Republik Indonesia ini, yaitu negara Indonesia, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah akan dipimpin oleh Sania. Silahkan Sania ke depan. Dan diharapkan teman-temannya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeri
negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Sania yang telah memimpin lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita lebih cinta kepada tanah air kita, karena baginda Rasul telah bersabda, hubbul waton minang iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pembelajaran, supaya lebih khusyuk dalam belajar dan supaya lebih meningkat kedisiplinan kita, silahkan rapihkan dulu pakaian kalian. Yang belum rapi, silahkan berdiri terlebih dahulu. Semuanya supaya berdiri dan merapihkan pakaiannya. Kalau sudah rapi, terima kasih, duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat dan rasa kantuk kita supaya hilang. Dan untuk ice breaking sekarang adalah kita mencoba tepuk-tepukan, gitu ya. Tepuk-tepukan. Yang pertama ada tepuk pagi, yang kedua ada tepuk siang, kemudian ada tepuk malam. Kalau tepuk pagi berarti kalian menepukkan tangan satu kali. Kemudian kalau tepuk siang kalian menepukkan tangan dua kali. Kalau tepuk malam berarti tidak menepukkan tangan. Jadi nanti siapa yang fokus dan siapa yang tidak. Kalau yang tidak fokus berarti nanti ketika tepuk malam yang seharusnya tidak tepuk, kemudian tepuk, ataupun sebaliknya. Yang seharusnya tepuk pagi itu adalah 1 kemudian 2, maka akan dihukum. Dan kalian supaya berdiri dan membacakan sholawat saja. Ya, sholawat supaya kita lebih berkah dengan membacakan sholawat. Itu pun kalau ada yang tidak fokus. Tapi alangkah lebih bagusnya kita selama pembelajaran dalam keadaan fokus. Ya, siap untuk dimulai? Ya. Kita tes dulu ya. Tepuk pagi, tepuk sore, nggak ada tepuk sore. Ulangi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, kita ulangi. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Ini karena percobaan, maka berarti ada di antara kalian yang belum fokus terhadap pembelajaran hari ini. Makanya diharapkan untuk bisa berfokus. Siap ya? Kalau sekarang ada yang salah, berarti nanti kalian supaya membacakan sholawat nariyah atau sholawat busro ya. Sholawat busro atau sholawat nariyah. Kita mulai. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Silakan berdiri. Silakan berdiri untuk membacakan sholawat nariyah. Berdiri, silakan. Di sana aja, berdiri di sana aja. Ala sayyidina. Diulangi. Ayo.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tinil lazi tanhalu bihil unqadur wa tanfarizul bihil qawradu wa bilda bihil wa tudda bihil hawa izu wa tunyaru bihil hawa tibu aku husnul timu Wa yustasqa bihil umamu. Rihuatihil ghurabun. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Nanti untuk kedepannya supaya lebih fokus kembali. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Ini kelas 9B ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Izin. Kemudian siapa lagi? Kenapa? Ya, yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dan bisa belajar kembali dengan kita, begitupun dengan teman kita yang izin. Sebelumnya kita absen yang lainnya. Alika Al-Zahra Putri. Oh, kemudian Ani Padilatul Ummah. Izin. Aprilia Hanifah Ajni. Kemudian Azahira. Kemudian Erpi, kemudian Gaida, kemudian Lulu. Ya, terima kasih. Mungkin hanya 2 orang ya yang tidak hadir. Mudah-mudahan untuk minggu depan bisa hadir. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, pembelajaran hari ini, masih ingatkah pelajaran sebelumnya di minggu kemarin? Tentang apa? Tentang Al-Quran menginspirasikan ilmu, salah satu kesuksesan dalam keberhasilan ya. Itu adalah pembelajaran pada minggu kemarin. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari yang berkaitan dengan ilmu tersebut, kita lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, khususnya ilmu pendidikan agama Islam ke depannya. Anak-anakku sekalian, dan insya Allah untuk pembelajaran sekarang adalah yang berjudul, bisa kalian lihat ke depan, yaitu bab 2 tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Dan untuk materi yang harus kalian kuasai atau tujuan daripada pembelajaran sekarang adalah, yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mampu menyimpulkan makna dalil nakli iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu meyakini akan datangnya hari akhir. Gitu ya. Jadi ada 3 komponen yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran di pagi hari ini. Perlu kita ketahui bahwa meyakini iman kepada hari akhir dan peta konsep yang akan kita gali, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah meyakini kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian hari akhir. Kemudian yang kedua adalah pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah dalil-dalil tentang datangnya hari akhir. Kemudian pembagian hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui
bahwa dunia atau alam yang kita duduki sekarang beserta isinya seperti apa? Seperti bumi, kemudian bintang, kemudian langit, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit akan hancur dan tidak akan kekal. Hari ini disebut dengan, hari itu disebut dengan hari akhir, atau bisa disebut juga dengan hari kiamat. Bahkan ada nama-nama hari akhir selain daripada hari akhir dan hari kiamat. Seperti hari apa? Ya, hari pembalasan. Kemudian hari apa lagi? Hari penghancuran. Kemudian hari apa lagi? Hari pembangkitan, dan masih banyak lagi. Namun yang sering kita tahu bahwa hari akhir itu adalah hari kiamat. Nah, maka mungkin ini adalah sebagian gambar ketika terjadinya hari akhir ataupun kiamat. Namun ini mungkin kiamatnya termasuk kiamat sugro karena masih ada puing-puing yang berdiri. Nah, ini pun adalah salah satu hari akhir atau sering disebut dengan kiamat sugro. Perlu diketahui bahwa pengertian hari akhir, apa itu hari akhir? Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Nah, itu pasti ya, pasti termasuk kita pun pasti akan hancur. Bahkan para malaikat pun, termasuk malaikat yang mencabut nyawanya pun akan hancur. Siapa malaikat yang mencabut nyawa? Nah, malaikat Israel itu pun akan hancur semuanya. Bahkan malaikat yang menjaga di neraka dan surga pun akan hancur semuanya, ya. Termasuk kita pun akan hancur. Jadi satu kali lagi, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Ya, harus diingat ya. Harus diingat, ini adalah definisi daripada hari akhir. Semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Nah, termasuk ini pun nanti akan dihancurkan. Nah, di samping itu kita harus percaya terhadap adanya hari akhir karena ini termasuk rukun iman. Rukun iman nomor berapa? 5. Coba Salwa, yang termasuk rukun iman itu apa saja? Walaupun SMP mungkin saja ada yang tidak hafal, ya. Ada berapa rukun iman? Ada 5. Ada 6. Oh, ada 6. Lebih fokus lagi ya. Yang pertama, Iman kepada Allah. Kedua, Iman kepada malaikat. 3, Iman kepada kitab-kitab Allah. 4, Iman kepada Rasul. 5, Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita. Iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Kalau tadi adalah pengertian hari akhir, sekarang adalah iman kepada hari akhir. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Kemudian umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menerima pengadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya manusia akan luluh lantah, akan meninggal, akan hancur, dan kemudian Allah akan membangkitkan kembali
dari alam barzakh atau alam kubur. Untuk apa? Untuk menerima pengadilan dari Allah. Di hari tersebut tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali amal kita selagi hidup di dunia. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak amal, kita sering untuk bertaubat, membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Dengan harapan ketika nanti kita bangkit dari kubur, maka kita menghadap pengadilan Allah dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena kita meyakini hari akhir itu ada dan hanya kebaikan dan amal kebaikan kitalah yang akan bisa memberikan pertolongan. Jadi apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Umat Islam harus yakin dan percaya itu akan datang dan orang manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Ya, itu adalah pengertian iman kepada hari akhir. Nah, termasuk ini pun planet-planet yang ada di luar angkasa semuanya akan hancur. Makanya bisa kita lihat itu gambarnya pada bolong, berarti itu tandanya adalah hancur. Semuanya akan hancur, tidak ada yang tidak hancur. Mana buktinya bahwa hari akhir akan hancur? Nah, Allah telah berfirman, bahkan banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat atau hari akhir. Ya, diantaranya seperti surah Al-Infitar, surah ke-82 ayat 1 sampai 5. Kemudian surat apa lagi? Al-Waqiah, surah ke-56 ayat 4 sampai 6. Kemudian surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-7. Kemudian surah Al-Qasas. Ya, bahkan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir. Kita baca sebagian ayatnya dan nanti kalian ikuti. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim dan mudah-mudahan kita diselamatkan nanti di yaumil akhir atau di yaumil kiamah. Kita baca ya. Bapak baca dulu kemudian kalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Ini Allah yang berfirman, pasti akan terjadi yang namanya hari kiamat. Tidak ada keraguan padanya. Berarti kita harus betul-betul yakin akan terjadi yang namanya hari kiamat. Kemudian setelah hancur luluh lantah bumi dan isinya, begitupun langit, bintang, kemudian makhluk-makhluk yang ada di langit, Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Termasuk kita pun sama. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan wajah yang berbeda, dengan tubuh yang berbeda, tergantung amal yang kita lakukan. Kalau amal yang kita lakukan adalah amal buruk, mungkin saja wajah kita pun akan buruk. Walaupun di dunianya kita adalah cantik, kita ganteng, mungkin akan seperti itu. Tetapi sebaliknya, walaupun kita wajahnya pas-pasan, gitu ya, wajahnya biasa, kalaulah kita banyak amal kebaikannya, tidak mustahil wajah kita, postur tubuh kita akan menjadi bagus. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia yang fana ini, sebelum datangnya yaumil akhir, kita perbanyak kebaikan, kita perbanyak amal ibadah dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat keselamatan ketika nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitupun dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu pasti akan binasa, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa hari kiamat atau hari akhir itu terbagi dua. Yang pertama kiamat sugro, kemudian yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, tsunami, banjir, ya, dan yang lainnya, itu adalah kiamat sugro atau sering disebut kiamat kecil. Kemudian ada lagi kiamat kubro atau kiamat besar. Itu adalah hancurnya alam beserta isinya. Tanda-tanda kiamat sugro. Tanda kiamat sugro diantaranya adalah satu, kemungkaran terus merajalela. Semakin hari yang berada di dunia ini semakin terpuruk amal-amalnya, pekerjaannya, perzinahan merajalela di mana-mana, pemabukan. Bahkan yang paling ngeri adalah jika budak melahirkan tuannya. Banyak sekarang kita lihat dan kita jangan sampai terjadi orang tua dijadikan sebagai babu atau dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai pembantu hamba sahaya, sementara anaknya menjadi tuannya. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan kiamat kubro. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda kiamat kubro diantaranya satu, matahari sudah terbit dari barat. Yang biasanya terbit dari timur, nanti ketika akan datang kiamat maka akan datang terbit dari barat. Kemudian yang kedua, keluarnya Dajjal, pendusta atau penipu ulung, ya, yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi makhluk Allah yang hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab dipendam di dalam bumi, dia di dalam bumi, di dalam gunung, dan sampai sekarang tidak bisa keluar. Ketika nanti mendekati atau menjelang kiamat, maka Dajjal tersebut akan keluar dan akan menghancurkan yang ada di muka bumi ini, dan termasuk Dajjal pun memiliki surga. Kalau mengikuti jejak langkah Dajjal, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Dajjal. Sebaliknya, kalau kita melawan daripada Dajjal tersebut, akan dimasukkan ke dalam neraka Dajjal. Hakikatnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian cari bagaimana seluk-beluk daripada Dajjal, makhluk Allah yang sangat begitu besar. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan, Dajjal tersebut ketika berada di lautan sampai mata kaki lautan tersebut. Kemudian memiliki telinga yang lebar. Yang satu dipakai sebagai kasurnya, tikarnya ketika tidur. Kemudian yang satunya lagi dipakai selimut. Saking besarnya telinga daripada Dajjal. Kemudian
Di tengah-tengahnya itu matanya. Jadi matanya ada di tengah-tengah, kemudian ada tulisan kafir, itulah Dajjal. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan nanti kalian searching di media sosial yang kalian inginkan, mau di YouTube, mau di apa saja. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan masih banyak ciri-ciri daripada munculnya hari kiamat kubro. Di antaranya bumi gelap gulita selama 40 hari, munculnya Dajjal tadi sudah, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa masih hidup sampai sekarang, berada di langit keempat. Ya, nanti ketika menjelang kiamat kubro maka akan turun dan akan mengalahkan Dajjal tersebut. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian munculnya lagi Imam Mahdi gitu ya. Masih banyak ciri-ciri daripada hari akhir. Apa yang harus kita dapatkan dari pembelajaran ini? Hikmah apa yang harus kita dapatkan? Yang pertama, ingat, kita itu akan hancur, kita itu akan rusak, kita itu akan wafat, dan tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali amal. Maka yang pertama, jadilah kita manusia yang rajin dan taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk dengan cara berdakwah. Dan tidak ada lagi dakwah yang paling baik adalah dengan tingkah laku, tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, kemudian orang lain melihat kita dan meniru sikap kita, itu adalah salah satu pendorong terbaik bagi manusia untuk berlaku baik dan mencegah perilaku buruk atau sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang harus kita peroleh setelah kita belajar daripada iman kepada hari akhir, kita harus senantiasa menjadi manusia untuk waspada dan berhati-hati. Kenapa? Setiap yang kita lakukan, kecil besarnya, itu akan dicatat oleh malaikat munkar dan nakir. Lebih jauhnya, nanti ketika hari akhir, kalau kita tidak waspada, maka kita akan celaka sendiri. Maka harus menjadi pendorong dengan iman kepada hari akhir untuk senantiasa berwaspada dan berhati-hati. Kemudian yang lebih penting kita harus bisa mawas diri, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, mencoba bercermin dari segala hal yang telah kita lakukan. Kalaulah apa yang kita lakukan itu baik, maka lanjutkan, istiqomahkan. Dan kalau apa yang kita lakukan adalah kurang baik, maka kita ganti perilaku tersebut dengan baik. Kita lihat di sini ada gambar, gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu gambar saling tolong menolong, gitu ya. Itu adalah salah satu kebaikan pula. Dengan harapan ketika nanti di yaumil akhir menjadi penolong bagi kita. Makanya kita harus senantiasa selalu mawas diri. Nah, kemudian ini pun sama, koreksi kesalahan kita sebelum melihat kesalahan orang lain. Mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Nah, sampai di sini kita paham? Insyaallah. Maka kemudian selanjutnya kita lakukan LKPD atau lembar kerja peserta didik supaya dibentuk kelompok. Sudah? Nah, supaya dibentuk kelompok. Kemudian silahkan kalian melakukan pengamatan. Kemudian dari pengamatan tersebut yang barusan kalian pelajari dan mungkin sebelumnya pun telah dipelajari di rumahnya masing-masing, di samping kita bertafakur dan bertolab
ilmi dari pembelajaran sekarang. Silahkan atur kelompoknya dan dibagikan kertasnya. Ketua kelompok supaya mengambil kertas ke depan. Silakan dibagikan satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu saja untuk melakukan tugas kelompok. Di antara tugasnya adalah adalah apa tadi teh? Tulis yang pertama nama kelompok terlebih dahulu, kemudian kelasnya, semesternya, dan tanggal kegiatan. Kemudian setelah itu diskusikan dengan teman kelompokmu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah dalam tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Carilah hadis yang menjelaskannya dan apa isi kandungannya pada tanda-tanda kiamat tersebut. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Itu dari mana? Muasalnya keluarnya Dajjal. Silahkan kalian tulis hadisnya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa. Kemudian yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Silahkan kalian inspirasikan isi kandungan dari hadis yang kalian tahu. Mungkin kalian sudah belajar ataupun ada di antara teman kalian yang tahu yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nanti silahkan kalian untuk bisa menjelaskan di depan, mempresentasikan, gitu ya. Silahkan waktunya kurang lebih 10 menit. Waktunya 10 menit. Cukup nggak 10 menit? Cukup. Ya kalau cukup silahkan. Kalau tidak cukup berarti nanti ditambah lagi. Tapi jangan terlalu lama. Silahkan. Silahkan. Dan apabila ada yang bawa alat pembelajaran bisa dibantukan, gitu ya. Bisa dibantukan. Tapi nanti kalian menjelaskan tentang hadis tersebut atau isi kandungan hadis tersebut sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Silahkan supaya diisi dan kemudian nanti dipresentasikan di depan. Silakan semuanya supaya berempuk. Jangan ada yang tidak bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang sudah? Kalaulah itu merasa kesulitan, cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Silahkan kalian pilih apakah mau hadis tentang Ya'juj wa Ma'juj ataupun hadis tentang Imam Mahdi, Nabi Isa,
dan yang lainnya yang termasuk dengan tanda-tanda kiamat. Nanti yang sudah silahkan maju ke depan dan untuk mempresentasikan. Ini tentang apa? Keluarnya Imam Mahdi. Ya, yang lainnya supaya ikut berpikir. Ini tentang apa? Keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Kalau ini? Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dan untuk kelompok ini? Iya, hari kiamat. Di antara tandanya hari kiamat itu adalah apa? Tanda hari kiamat itu apa? Ya, turunnya ataupun datangnya Dajjal. Silahkan, walaupun mungkin di antara kalian ada yang sama, tapi tidak mustahil penjelasannya adalah berbeda, dan yakin dan pasti itu akan berbeda. Dan yang lainnya pun supaya paham, supaya mengerti, dengan harapan kita supaya menjadi anak yang lebih bagus lagi ke depannya. Ada yang pernah melihat Dajjal? Tidak. Bukan Dajjal istilah Sunda ya. Tada dan Bujang. Wah, ini belum keluar hadisnya nih. Hadisnya belum keluar. Ini hadisnya udah keluar. Silahkan nanti setiap kelompoknya masing-masing supaya mempresentasikan. Waktunya 5 menit lagi. Udah berapa menit? Baru 5 menit ya? 5 menit lagi. Dan kebaikan manusia. Awas penjelasannya jangan sama supaya kita bertambah ilmu dari yang lainnya.
sama dengan Nabi. Yaitu Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya, silahkan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 silahkan ke depan dan presentasikan. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silahkan ke depan. Silahkan ke depan perwakilan dari kalian. Waktunya tinggal berapa? 3 menit lagi ya. Silakan ke depan, silakan. Supaya teman kalian terinspirasi. Ayo tinggal dibaca aja yang barusan kalian tulis. Mikna. Yang lainnya supaya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang keluarnya Imam Mahdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Yahrujul mahdi min bayni yadai saati rawahu Ahmad. Hadis Maksudnya, ya. Terus lanjut. hadis ini menyebutkan tentang kedatangannya Imam Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Imam Mahdi sebagai seorang pemimpin yang akan membawa keadilan, kebaikan bagi umat manusia. Pada akhir zaman, nama Imam Mahdi sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Itulah hadis yang berkaitan dengan tanda kiamat kubro akan datang. Nabi telah bersabda dan wajib kita yakini. Kemudian dari yang lainnya silahkan. Silahkan. Ya, kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Tentang apa? Ciri kiamat, tentang apa ciri kiamat? Keluarnya Dajjal. Ya, keluarnya Dajjal. Silahkan bacakan hadisnya. La tatumu sa'atu hatta yahruju dajjalu. Maksudnya? Peringatan tentang munculnya sosok fitnah terbesar yang akan menyesatkan manusia menjelang hari kiamat. Dengan ciri bisik buta sebelah, memiliki kekuatan luar biasa dan memunculkan fenomena seperti kelaparan serta penipuan, serta akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian yang lainnya? Yang lainnya ada yang sudah? Silahkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Silahkan. Tanda kiamat tentang apa? Turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Coba kalian bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanzilanna Isa bin Maryam hakama Yang keras, yang keras, yang keras, yang keras. La yanzilanna Isa bin Maryam hakama muksito kaikumu ala mimbadi fayu baro sumayatihi malaka fayakuduhu ilal masjidi. Artinya? Sing tarik. Artinya sungguh Isya putra Maryam akan turun sebagai hakim yang adil, lalu ia akan berdiri di atas mimbar, lalu ia bertakbir, kemudian datanglah seorang malaikat, lalu ia memimpinnya menuju masjid. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Yajud dan Majud. Yajud dan Majud akan muncul di bumi setelah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dan membunuh Dajjal sebagai tanda-tanda kiamat besar. Hadis tentang keluarnya Yajud dan Majud. Inna yajuja wa majuja min waladi adama wa innahum la yazuruna min qabalihim la yatuna ala yujajuti ila saribuha wala ala za'i ila akluha. Artinya?
Sing tarik yang keras, yang keras. Sungguh Yajud dan Majud adalah keturunan Adam dan mereka akan membahayakan orang-orang di sekitar mereka. Tidak melewati sebuah danau kecuali mereka akan meminumnya dan tidak melewati tanaman kecuali mereka akan memakannya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, berarti alhamdulillah kalian telah mampu menjelaskan tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat kubro. Mudah-mudahan itu menjadi lebih yakin akan terjadinya kiamat karena Nabi telah bersabda. Dan tadi telah dikuatkan oleh ayat suci Al-Qur'anul Karim. Gitu ya. Bahkan ada lagi tanda-tanda kiamat sugro. Ada sebuah kisah ya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam berteman dengan malakul maut. Ya, jadi temannya itu bukan teman seperti kita. Teman Nabi Yakub itu adalah dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa, gitu ya. Pada suatu ketika datanglah malakul maut kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub bertanya, "Mau apa kamu datang ke saya?" Kemudian kata Nabi Yakub, "Apakah kamu akan mencabut nyawaku?" Kemudian malakul maut tersebut menjawab, "Tidak, saya tidak akan mencabut nyawa." Kemudian Nabi Yakub berkata, "Kalau nanti kamu akan datang kepadaku untuk mencabut nyawa, maka kalian atau kamu harus memberi tahu dulu kepadaku." Maka pulanglah malakul maut, singkat cerita, datang lagi malakul maut kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian malakul maut datang kepada Nabi Yakub dan ditanya oleh Nabi Yakub, "Wahai malakul maut, untuk apa kamu datang lagi kepadaku?" "Aku akan mencabut nyawamu. Kamu sampai sekarang belum mengasih tahu tanda-tandanya, ciri-cirinya." Kemudian malakul maut memberitahu, "Sudah datang kepadamu 3 tanda akan datangnya maut. Yang pertama, rambutmu yang tadinya hitam sekarang sudah putih. Kemudian tubuhmu yang tadinya kuat sekarang sudah lemah. Yang ketiga adalah tubuhmu sekarang sudah membungkuk." Berarti itu adalah tanda kamu telah didatangi oleh ciri akan datangnya kiamat sugro yang disebut dengan kematian. Nah, nanti kita pun sama, mungkin akan seperti itu, walaupun tidak semuanya sampai seperti itu. Ada yang masih muda sudah meninggal, bahkan ada yang baru keluar bayi sudah meninggal. Nah, itu berarti yang namanya maut harus terus disiapkan oleh kita sekalian. Ya, itu adalah sebagai kisah inspirasi dan mudah-mudahan menjadi uswah kepada kita, menjadi contoh kepada kita. Kita harus senantiasa waspada dengan yang namanya kiamat sugro atau dengan kematian. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita mencoba sekarang tugas individu. Ya, satu kali lagi tugas individu, dan untuk tugas kelompoknya supaya dikumpulkan di depan. Nah, ini tugas individunya diisi oleh masing-masing. Diisi oleh masing-masing. Ya, diisi oleh masing-masing. Diisi oleh masing-masing. Ini bukan tugas kelompok. Ya. Silahkan. Ini sangat mudah. Ini sangat mudah karena hanya di sana ada tanda seperti baterai penuh.
berarti kalian memang selalu. Kemudian ada baterai yang apa namanya, yang tandanya cuma 2, itu berarti sering. Ada yang 1 tandanya berarti jarang. Ada lagi yang sama sekali tidak ada tanda diisi baterainya. Itu mungkin kalian tidak pernah. Ya, silahkan diisi, jangan melihat kepada temannya. Diisi, jangan melihat kepada temannya. Ya, silahkan diisi. Dan mungkin ini sebelum kesimpulan, ya. Sebelum kesimpulan, waktunya hanya 10 menit saja. Silahkan diisi. Ada yang kurang paham dengan pertanyaannya? Berarti ini tinggal di checklist aja. Apakah kita sering ataupun selalu, ya, selalu meyakini kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Selalu ingat akan hal ini. Apakah jarang? Apakah memang tidak pernah? Ya, tinggal diisi aja. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Saya akan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Apakah selalu berpikir seperti itu? Atau jarang? Atau tidak pernah? Tidak pernah mau jujur? Atau jarang memikirkan tentang perilaku jujur? Atau sering? Selalu memikirkan saya itu harus menjadi orang jujur? Silahkan. Yang sudah nanti dikedepankan.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Yang sudah silahkan dikedepankan, atau bisa diwakili oleh temannya untuk mengumpulkannya. Ya, waktunya telah habis. Silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Ya.
Udah semuanya? Ya, terima kasih. Mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah telah selesai. Namun kita simpulkan terlebih dahulu untuk materi pembelajaran di pagi hari ini, yaitu dengan materi apa? Meyakini hari akhir dan mawas diri. Kemudian apa yang kalian tahu tentang hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah seperti manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruhnya dihancurkan. Kemudian yang kedua, hari akhir, iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Percaya manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Kemudian iman kepada hari akhir itu termasuk kepada rukun iman yang kelima, ya. Kemudian bisa kalian bacakan dalil nakli yang berkaitan dengan hari akhir. Kita baca bersama. Apa dalilnya? Surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Hari akhir terbagi kepada berapa bagian? 2. Yang pertama, Sugrok, yang sering disebut dengan kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro ataupun kiamat besar. Apa tandanya kiamat kecil? Kemudian yang kedua, banjir, apalagi tsunami dan yang lainnya. Kemudian untuk tanda kiamat kubro adalah silahkan kalian cari kisah-kisah sebagai inspirasi dengan harapan kita sering mengingatkan akan adanya hari akhir, kita menjadi anak yang lebih baik, kita menjadi anak yang lebih beriman lagi dengan harapan ketika nanti kita bangkit di yaumil kiamah dalam keadaan selamat, bangkit dari alam barzakh atau dari alam kubur dalam keadaan selamat. Silahkan kalian lihat di YouTube ataupun silahkan kalian bertanya lagi kepada guru-guru yang lain akan yang berkaitan dengan hari akhir, dengan harapan kita supaya menjadi anak yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pembelajaran hari ini, dan silahkan kalian bereskan dulu. Silahkan kalian bereskan dulu alat belajar kalian. Kemudian apabila di bawah ada sampah, silahkan diambil. Silahkan dibereskan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kalian sudah beres, dimasukkan ke dalam tas semuanya, dan kalau bisa mejanya dirapihkan terlebih dahulu. Silahkan kalian duduk seperti sebelum dibentuk kelompok. Silahkan kalian duduk seperti sebelum dibentuk kelompok. Bangkunya berarti berdua-berdua duduknya, jangan seperti ini. Nah, supaya nanti dilanjut dengan pembelajaran guru yang lain dan dalam keadaan rapi.
Diangkat, diangkat, diangkat. Duduk yang rapi, mejanya yang rapi, disamakan. Diangkat, diangkat, diangkat. Ya, silahkan. Yang sudah rapi silahkan duduk. Yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu, karena kita mau berdoa, sebelum pulang, supaya selama di perjalanan kita dalam keadaan selamat, ya. Dan mungkin habis ini ada pelajaran yang lain, mudah-mudahan lebih usul lagi belajarnya, dan mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan dan ilmu sebelumnya bisa bermanfaat, dan juga kita mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Ya, duduk rapi. Duduk rapi. Kerudungnya silahkan dibereskan terlebih dahulu. Kemudian sepatunya itu ada yang tali sepatunya yang copot, supaya dibetulin terlebih dahulu. Dikhawatirkan nanti kalian jatuh ketika keluar dari kelas. Sudah rapi? Ya, untuk kedepannya yang tidak pakai sepatu putih, yang tidak pakai sepatu hitam, tapi semuanya pakai sepatu hitam ya? Ya, pakai, alhamdulillah. Ya, silahkan supaya dipimpin doa dan doa akhirul majelis, ya, doa akhirul majelis. Kenapa kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa? Karena doa itu adalah silahul mukminin, senjatanya orang mukmin. Ketika kita memiliki senjata dalam hal apapun, maka insya Allah kita akan selamat, dan kita mungkin akan mendapatkan keberkahan dari doa tersebut, termasuk doa yang akan kita bacakan, yaitu doa setelah belajar. Silahkan untuk wali KM-nya, untuk KM-nya supaya membaca doa tersebut, memimpin doa ke depan. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa ya, nanti bagian piket supaya dibersihkan kelasnya dan supaya dipel kelasnya, supaya besok ketika kita belajar dalam keadaan bersih dan rapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.